말해, 당신이 엄지 죽였어? Ayah Omji bertanya, bukankah kau pacar Omji? Doha berkata, katakan saja kau membunuhnya atau tidak. Ayah Omji menjawab, ia tidak membunuh Omji. Dia berkata, memang ia berharap seseorang akan membunuh Omji. Krediturku berkata mereka akan menjual organnya untuk melunasi utangku. Mereka bilang jangan terkejut jika Omji tiba-tiba meninggal. Tapi aku harus mendapatkan sesuatu dari ini. Aku membayar polis asuransi yang mahal itu. Tapi mereka bilang dia bunuh diri. Ayah Omji menelpon Omji di hari terakhir sebelum Omji menghilang. Dia meminta uang pada Omji. Doha bertanya, kenapa kau tidak memberitahu polisi soal itu? Ayah Omji menjawab ia tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jika dia bunuh diri. Doha berkata, teganya kau berbuat begitu. Ayah Omji berkata, tapi ia tidak membunuh Omji, dan malah berkata Dohalah yang membunuh Omji. Sohi berkata dia tidak membunuh Omji. Apa kau akan menjadi korban dia yang berikutnya? Klien Solhi sekaligus pengelola klub datang dan menendang Ayah Omji. Klien Solhi berkata jika dia bilang tidak melakukannya, maka dia tidak melakukannya. Katakan siapa pelakunya. Ayah Omji berkata, bagaimana aku tahu? Ayah Omji berkata pria itu selalu mengikuti Omji. Dia penguntit. Jechan kabur dari klub. Bawahan klien Solhi ikut mengejar Jechan. Doha pun mengejar Jechan. Klien mengajak Solhi untuk ikut mengejar Jechan dengan mobilnya. Klien dan Solhi tertinggal di belakang. Doha terus mengejar Jechan. Jechan sengaja masuk ke jalan kecil agar Doha tidak dapat mengejarnya. Akhirnya Doha mendapatkan Jechan. Jechan bertanya, kenapa kau terus mengejarku? Dan sejak kapan kau akrab dengan preman dari rumah judi? Doha bertanya, apa kau membunuh Omji? 내가 죽였다. 농담이야, 농담. Jechan berkata, Omji juga memacarinya. Sohi dan klien tiba. Sohi berkata dia berbohong. 네가 엄지 죽였어? Jechan tidak menjawab. Jechan menahan Sohi dan akan menusuknya. Sohi berkata tidak apa-apa, dia berbohong. Klien Sohi berkata pada bawahannya untuk menangkap Jechan. Sohi berkata ia tidak apa-apa. Doha berkata pada Jechan, aku tidak akan mengejarmu. Lepaskan Sohi dan pergilah. Jechan meminta kunci mobil Doha. Jechan membawa kabur mobil Doha. Klien Sohi menyuruh bawahannya untuk menangkap Jechan. Sohi bertanya pada Doha, kenapa kau melakukan itu? Sohi dan Doha tertidur di mobil hingga pagi hari. Sohi berkata pada Doha untuk masuk dan tidur di rumah. Doha berkata ingin bicara dengan Dekchan. Doha berkata Dekchan mungkin orang yang terbaik yang tahu kemana Jechan akan pergi dan apa yang dia lakukan. Sohi berkata, kurasa dia akan marah jika dia tahu kau mencurigai adiknya. Sohi menawarkan diri untuk bertanya pada Dekchan. Doha bisa berpura-pura tidak percaya bahwa Jechan melakukannya, dan aku bisa pura-pura mencurigai Jechan. Doha berkata Sohi tidak perlu bertindak sejauh itu. 형은 걱정할 거 없어요. Sohi berkata, aku tahu kalian berdua seperti saudara, tapi Dekchan dan Jechan adalah saudara kandung. Doha berkata ia sangat mengenal Dekchan. Apa kau ingat apa yang kau katakan sebelumnya? Dekchan bilang dia percaya padaku dan dia berkata jujur. Sohi berkata mungkin dia berkata itu sebab dia tahu Jechan pelaku sebenarnya. Jadi biarkan aku ikut denganmu. Doha berkata ia akan menangani Dekchan sendiri. Ia tidak ingin Sohi mencurigainya seperti itu. Kang Min menemui saksi yang melihat Senju dan Omji. Saksi tersebut berkata polisi bahkan tidak tertarik dengan pernyataannya. Kenapa kau mengajukan pertanyaan ini sekarang? Saksi berkata ia melihatnya saat parkir mobilnya dan melihat laut. Lalu ia melihat seorang pria memakai kaos merah berjalan ke garis itu. Ia tidak melihat wajah pria itu karena ia terlalu jauh. Tapi wanita itu mengatakan Senju. Itu pasti dia. Kudengar mereka berkencan. Kami bertanya apa kau lihat yang terjadi setelah itu? Saksi menjawab tidak, ia langsung pergi. Tampaknya pria itu pergi sebelumnya, lalu kembali untuknya. Tapi menurut berita katanya dia meninggalkan gadis itu di sana dan pergi menonton pertandingan sepak bola. Menurutku itu aneh. Doha datang menemui Dekchan. Doha minta maaf pada Dekchan karena masalah yang terjadi. 미안. Ia berkata akan pergi ke Hakchon. 거긴 왜? Dekchan bertanya apa polisi memintamu datang? 아니. Doha menjawab aku ke sana karena ingin menemukan pelakunya sendiri. Lalu aku bertemu Jechan di sana. Dekchan berkata apa dia berjudi lagi di sana? Doha bertanya apa kau tahu soal itu? Doha bertanya apa kau juga tahu Jechan juga menyukai Omji? Dekchan menjawab aku yakin kau tahu. Hanya kau yang disukai Omji. Kau pasti merasa tidak nyaman. Doha bertanya kau tahu ada di mana Jechan sekarang? Dekchan berkata jangan bilang kau curiga padanya. Aku tahu dia menyebabkan banyak masalah, tapi dia tidak akan membunuh siapapun.
Doha berkata aku bertemu ayah Om Ji di Hakcheon. Dia bilang curiga pada Jae-chan. Tae-chan berkata, apa kau percaya pada pecandu alkohol? Doha menjawab, menurutku dia mencurigakan dalam banyak hal. Tae-chan berkata, dari semua orang kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, aku sangat kecewa padamu dan menyuruh Doha untuk pergi. Pemilik toko salad berkata ada pria yang terus memeriksa kafe Sohee. Dia tidak memberitahu siapa dia. Pemilik toko salad berkata pada Sohee, jika kau menutup sementara kafemu karena pacarmu, kau harus membuka lagi kafemu. Kami tidak peduli soal itu. Kami berpikir dia tidak melakukannya. Ternyata pria itu adalah ayah Sohee. 근데 선글라스는 왜? Ayah Sohee memakai kacamata karena disengat lebah saat ibu Sohee datang ke gunung. Ayah Sohee berkata ia datang karena pacar Sohee. Sohee berkata pacarnya tidak terganggu dengan kemampuannya dan dia tidak berbohong. Itu sebabnya aku merasa normal berada di dekatnya. Ayah Sohee berkata jika kau percaya padanya, lakukanlah. 엄마. Ibu Sohee kembali meminta uang. 뭐? Ayah Sohee mengangkat panggilan itu. Ayah Sohee marahi ibu Sohee yang terus-menerus meminta uang pada putri mereka. Ibu Sohee kembali menipu pria yang kaya raya. Doha datang ke rumah Sohee. Ia minta maaf dan berkata seharusnya ia mendengarkan Sohee. 왜 그래요? Ternyata Sohee kehilangan Luni kura-kura kesayangannya. Doha membantu Sohee mencari Luni. 소리씨! Doha mendapatkan Luni di bawah wastafel. Sohee berkata ia sudah tinggal dengan Luni sejak SMP dan semua masalahnya harus didengar oleh Luni. Doha bertanya kenapa kau membicarakan masalahmu dengan Luni? Sohee menjawab karena Luni bungkam. Dan mampu mendeteksi kebohongan membuat kita mengerti bahwa tidak ada teman sejati yang menyimpan semua rahasiamu. Doha berkata sebenarnya ia tidak tahu di mana Jae-chan dan Tae-chan memarahinya. Aku pasti membuatmu kesal. Sohee menjawab awalnya ia agak kesal tapi berubah menjadi iri karena ia tidak pernah percaya pada siapapun. Kang Min meminta untuk bertemu dengan Doha dan jangan beritahukan Sohee. 무슨 일이죠? Kang Min berkata ada saksi yang melihatmu dan Om Ji di pantai pada hari dia menghilang. Doha menjawab sebenarnya aku menemaninya ke sana. Doha bertanya siapa saksi itu? Kenapa dia lama sekali melaporkannya? Kang Min berkata kau tidak pergi ke pertandingan sepak bola hari itu bukan? 네, Kang Min bertanya kapan kau berpisah dengan Om Ji? 일찍 헤어졌어요. Kubilang aku tidak bisa berpacaran dengannya lagi lalu aku berjalan pulang. Kang Min berkata kalau begitu kau tidak ada di pub. Doha berkata yang ia lakukan saat malam itu hanya berjalan di desa dan tidak ada orang di rumah. Jadi ia tidak bisa memberikan alibi. Itu sebabnya Tae-chan dan Jae-chan memilih menjadi alibiku. Kami berkata menurut saksi seorang dengan kaos sepak bola berwarna merah mendekati Om Ji saat dia sendirian. Menurutmu siapa dia? Doha berkata kurasa itu bisa saja Jae-chan. Doha berkata ia tidak menyadari hal ini, tapi dia sangat menyukai Om Ji. Kami berkata kau curiga pada pria yang memasukkan alibimu? Doha menjawab sama sepertimu yang curiga padaku. Aku juga ingin menangkap pembunuhnya. Mulai sekarang jangan memintaku menemuimu diam-diam lagi. Aku pembohong yang buruk dan tidak punya kemampuan untuk menipu Sohee. Anak kepala kuak sedang dalam kondisi kritis. Ibu Doha meminta kepala kuak bertemu dengannya. Ibu Doha ingin menunjukkan apresiasinya pada kepala kuak yang menangani kasus putranya dengan rapi dan menyingkirkan buktinya. Jika semua berjalan lancar dalam pemilihan, promosimu bisa diatur. Meski kau mungkin harus pindah. Kepala kuak berkata, kau sudah tahu bahwa putriku akan membuatku mustahil meninggalkan Hakcheon? Ibu Doha berkata, kau bisa meninggalkan kota ini suatu hari nanti. Begitulah cara kerja penyakitnya. Ibu Doha sudah tahu bahwa putri kepala kuak dalam kondisi kritis. Kepala kuak berkata, kau tahu tidak bisa menggunakan tagihan rumah sakit sebagai jaminan lagi. Jadi kau mengancam akan mengendalikanku dengan cara lain agar aku tidak berbalik melawanmu. Ibu Doha berkata, sama ini kupikir kita saling membantu. Kepala kuak berkata, ini salah. Aku tahu aku polisi kotor yang kau bayar. Tapi kenapa kau menyerangku seperti ini saat putriku berjuang untuk hidupnya? Kepala kuak datang menemui Kang Min. Ia memberikan cincin yang ditemukan bersama jasad Om Ji. Dugaanku adalah itu salah satu cincin pasangan yang dia dapat dengan Kim Seung-ju. Tapi hanya cincin pria yang ditemukan. Memang benar aku menerima uang dari Jong Yeon-mi. Ini tidak akan menjadi bukti. Cari-cari senjata yang dipakai Kim Seung-ju atau periksa apakah dia memiliki barang-barang korban. Ia minta maaf pada Kang Min. Ia melakukan ini untuk membantu putrinya. Tapi sepertinya dia dihukum atas tindakanku. Aku akan bertanggung jawab untuk ini. Rekan Kang Min melihat Kang Min memegang cincin itu. Rekan polisi itu ingin melihat cincin itu.
Ia sudah lama ingin membeli cincin pasangan. Rekan polisi itu berkata desain cincin ini unik. Ia yakin orang ini merancang cincin ini sendiri. Ada banyak lokakarya di lingkungan ini. Sohee dihubungi oleh klien pengelola klub. Dia berkata Jae-chan ada di rumah judinya di Gangnam, dan anak buahnya sudah menangkap dan mengurungnya di sana. Mereka pun datang ke lokasi yang diberitahukan oleh pria itu. Kang Min mendatangi toko cincin. Pemilik toko bertanya, apa kau tahu kapan cincin itu dibuat? Kami menjawab sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Pemilik toko berkata toko yang populer saat itu adalah toko yang ada di seberang jalan. Do-ha dan Sohee tiba di lokasi. 어디죠? Ternyata Jae-chan tidak ada di sana. Mereka berkata dia kabur saat kami tidak memperhatikannya. Sohee berkata Jae-chan tidak kabur. Sohee bertanya apa kau membiarkannya kabur? Mereka menjawab kenapa kami harus membiarkannya pergi. Mereka meminta Sohee dan Do-ha untuk pergi. Sohee ingin menelpon bos mereka. Salah satu anak buah berkata dia meminjam banyak uang dari kami, tapi seseorang bayar kami karena melepaskannya. Sohee bertanya siapa dia. Anak buah itu menjawab aku tidak tahu banyak. Do-ha menunjukkan foto Deok-chan pada mereka. Kang Min datang ke toko cincin yang ada di seberang. Wanita itu berkata hanya toko kami yang bisa melakukan ini. Kang Min meminta detail orang yang memesan cincin itu. Ia berkata ia detektif di Yonso. 김승주로 검색해보세요. Anak buah itu menjawab ia belum pernah melihat wajahnya. Sohee berkata Deok-chan yang membawa Jae-chan kabur dari sini. Anak buah itu berkata ada masalah apa dengan telingamu? Kenapa kau terus berkata sebaliknya? Sohee berkata jika aku bilang begitu, itu artinya benar. 가요. Wanita toko cincin itu berkata cincin ini dipesan oleh Seungju dan ini adalah cincin pasangan. Tapi dia memesan cincin pria lain. Wanita itu berkata pria itu kehilangan cincinnya dalam sepekan. Jadi dia memesan ulang. Dia meminta untuk merahasiakannya karena pacarnya akan marah. Saat dia memesan ulang cincinnya, dia mengubah ukurannya dari 16 ke 17. Kami bertanya apa menurutmu itu mungkin pria lain? Wanita itu menjawab ia tidak yakin soal itu. Kami bertanya berapa ukuran cincin ini? Wanita itu menjawab ukuran 17 cincin yang dipesan ulang dan nomor yang menghubungi saat memesan adalah nomor telepon rumah. Kami langsung menghubungi nomor tersebut, tapi nomor tersebut tidak terdaftar. Do-ha menghubungi Deok-chan. 형, 지금 어디야? Deok-chan menjawab ia tidak enak badan jadi ia ada di rumah. Do-ha bertanya apa kau bersama istri dan putrimu? Deok-chan menjawab mereka ada di rumah mertuaku. Aku sendirian di rumah. Do-ha minta maaf soal tempo hari. Deok-chan menjawab jangan khawatir dan ia juga minta maaf pada Do-ha. Ia belum mendengar apapun tentang Jae-chan. 그래, 알았어. Ternyata Jae-chan ada di rumah Deok-chan. Kang Min meminta bertemu dengan Do-ha dan Sohee. Kang Min berkata kau punya cincin pasangan dengan Om Ji kan? Apa yang kau lakukan dengan cincin itu? Do-ha menjawab setelah Om Ji menghilang, ia melemparnya ke pantai Hakcheon. Kang Min bertanya apa kau pernah memesan ulang cincin itu karena menghilangkannya? 아니요. Kami berkata, jadi kau hanya memesan 2 kan? Do-ha menjawab tentu saja karena itu cincin pasangan. Do-ha berkata jujur pada Kang Min. Kang Min menunjukkan cincin yang didapat bersama dengan jasad Om Ji. Ia berkata, ini bukan cincinmu. Ini cincin pelaku. Mungkin seseorang yang sangat dekat denganmu. Karena orang itu tahu di mana cincin itu dibuat. Selain itu, seseorang yang menghadapi cinta tidak berbalas terhadap Om Ji. Kami menunjukkan nomor telepon yang memesan ulang cincin itu. Kami menyelidikinya dan itu adalah nomor telepon bar di Cheongdam yang bernama JJ. Bar itu sudah tutup 6 tahun yang lalu. Do-ha berkata bar itu dikelola oleh Jae-chan. Sohee bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Haruskah kita menangkap Jae-chan dan membuatnya mengaku? Kami berkata pengakuan saja tidak bisa membuktikan siapapun bersalah. Harus ada bukti konfirmasinya. Sohee berkata kalau begitu ini bisa menjadi bukti. Kami berkata kita harus memeriksa apakah dia masih menyimpan senjata yang dia pakai atau apapun yang ditinggalkan korban. Do-ha berkata ia harus menemui Jae-chan. Ibu Do-ha mencari dukungan di pasar. Tiba-tiba ada yang melemparinya dengan telur. Wanita itu menunjukkan rekaman video saat ibu Do-ha bertemu dengan kepala Kwak. Kepala Kwak memberikan rekaman video itu pada stasiun televisi. Kepala Kwak memberitahukan semua yang ia ketahui. Do-ha dan Sohee melihat berita itu. Sohee berkata semua orang akan berpikir cincin itu milikmu. Do-ha berkata ia ingin menjadi klien Sohee. Sohee berkata kau harus pandai berakting. 거짓말할 수 있겠어요? 해야죠. Sohee menjelaskan 1 getaran untuk kebenaran dan 2 getaran untuk kebohongan. Do-ha menghubungi Deok-chan.
Ia meminta bertemu dengan Doha di klub jazz tempat ia bermain piano. Dekchan tiba di klub jazz. Doha berkata ia bermain piano di sini. Dekchan bertanya kenapa tidak memberitahuku lebih awal. Aku pasti akan datang menonton. Doha berkata entah kenapa ia hanya ingin merahasiakan tempat ini. Dekchan berkata, jadi kau punya rahasia yang tidak kau ceritakan padaku? Doha berkata, aku sudah memikirkannya, dan aku punya rahasia yang kusembunyikan darimu. Doha sekali lagi meminta maaf pada Dekchan. Doha sekali lagi meminta maaf pada Dekchan. Aku kira kau menyembunyikan Jae-chan dan curiga padamu. Dekchan menjawab, jika dia di rumahku, aku akan segera memberitahumu. Doha berkata ia penasaran kenapa cincinnya ditemukan di TKP. Apa kau tahu sesuatu? Dekchan menjawab, aku membaca artikelnya dan tampaknya buktinya tidak bisa diterima. Doha berkata, kau juga berpikir cincin itu milikku? Dekchan menjawab, itu milikmu kan? Doha bertanya, di mana Jae-chan sekarang? Dekchan menjawab, jadi ini sebabnya kau menelponku? Dekchan berkata, Jae-chan mungkin sudah tiba sekarang. Dekchan berkata, dia pergi ke Hakcheon. 학천을 왜? 자수하러. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.